Yang saya hormati Wakapolda Lampung, yang terhormat Bapak Brigjen Pol Subianto, semoga beliau selalu sehat dan panjang umur, Allahumma amin. Yang saya hormati segenap pejabat utama Polda Lampung, yang saya hormati personil jajaran Polda Lampung, dan yang kami banggakan para santri dari Panti Asuhan Koroba Mulia, Panti Asuhan Trisna Asih, Panti Asuhan Miftahul Ulum dan Busaina, yang juga beberapa panti merangkap pondok pesantren hadir bersama kiainya, ustadz-ustadznya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada kesempatan jelang bulan suci Ramadan ini kita doa bersama dalam rangka menempati gedung baru Polda Lampung. Kalau di atas tulisannya gedung Polda baru. Poldanya yang baru nantinya Pak, bukan gedungnya. Jadi gedung baru Polda Lampung. Jadi di awal hendak saya sampaikan, sebelum saya sampaikan betapa pentingnya doa bersama ini, di awal hendak saya sampaikan beragama itu harus mudah Bapak Ibu. Dan beragama itu harus diringankan, harus digembirakan. Jangan memilih cara beragama yang rumit, dan jangan memilih cara beragama yang marah-marah. Kalau ada orang yang baru tobat atau baru hijrah, tiba-tiba berubah menjadi sangar, saking sangarnya mirip malaikat Israel, Pak. Serem beragamanya. Berarti ada yang salah dengan caranya beragama. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkan mereka, kata Nabi, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Jadi beragama ini harus ringan. Berislam itu mesti mudah, jangan dipersulit. Wabasyiru, dan gembirakan mereka. Wala tunaffiru, jangan bikin mereka lari. Nah, inilah sebetulnya semangat pembawaan dari cara beragama, khususnya cara berislam itu sendiri. Jadi ada cerita, Pak. Ceritanya ada orang Baduy, kita nyebutnya Baduy itu. Jadi Arabi itu apa? Arab asli, Arab gunung. Jadi Arab Baduy kalau kita nyebutnya. Jadi orang Arab gunung ini baru Islam, kemudian dia masuk masjid, kencing di masjid. Kan luar biasa nih, kencing di masjid, dalam masjid. Sahabat ngamuk semua, Pak. Mau digebukin nih orang, kencing dalam masjid. Kemudian Nabi spontan bersabda, da'uhu, biarin, kata Nabi. Jangan digebuk. Da'uhu, biarkan saja. Jangan digebuk, jangan dimarah. Nah, itulah ajaran Islam sebetulnya. Nah, kata Nabi, ambillah seember atau 2 ember air, siram bekas kencingnya, dan kemudian bersihkan. Kata sahabat, payah ini, dia yang kencing, kita yang beresin. Dia yang kencing, kita yang ngepel. Dia yang kencing, kita bersihin. Kata Nabi, kalau kalian memukulnya, dia akan menganggap Islam itu kasar, Islam itu keras. Biarkan saja, dia belum mengerti, yang penting kalian bersihkan saja. Coba bayangkan kalau itu terjadi sekarang, Pak. Ada anggota kencing dalam masjid, selesai dia, Pak. Kelar hidupnya, minimal kena gampar tuh orang. Tapi biarkan, kata Nabi, karena dia baru masuk Islam,
Dia belum mengerti, dia orang Baduy, orang yang sangat awam, tidak ngerti ilmu, orang pegunungan, suku terdalam. Jadi berikan cara beragama yang positif. Di sisi lain memang Nabi perintahkan sahabat untuk membersihkan kotoran tersebut. Ini ada fadilahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhraja adam minal masjid atau qadaratam minal masjid." Barang siapa yang mengeluarkan sebutir sampah saja dari dalam masjid. Kata Nabi, sebutir sampah itu Pak, seukuran terlihat oleh mata. Contoh misalnya di masjid, di karpet, ada sebutir saja kotoran yang kita keluarkan, sampah yang kita keluarkan dari masjid, banallahu lahu baitam fil jannah, maka Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Nah, makanya adik-adik kan dapat kue ya, dapat kue, dalam kuenya kan ada aqua gelas. Ketika pakai pipet, ngambil minum aqua gelasnya, air mineralnya, ada plastik pembungkus pipetnya. Kadang-kadang kita lalai Pak kalau pengajian itu, kita tinggal saja dalam masjid. Padahal kalaulah kotoran itu kita kantongi saja, karena masjid ini kan lebih mulia daripada kantong kita kan, kita kantongi saja, itu pahalanya. Membuang satu kotoran di masjid itu akan Allah bangunkan untuknya istana di surga. Maka mulai dari sekarang, setiap ngelihat sampah di masjid, jangan nunggu marbot yang membersihkan. Kita inisiatif sendiri untuk membersihkannya, mengambilnya, membuangnya ke tempat sampah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, dikeluarkan baginya a'zami, dosa yang paling besar, a'zami min dunubihi. Gara-gara mengeluarkan satu kotoran, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan baginya dosa yang besar-besar. Nah, itulah ajaran Islam. Ajaran Islam itu enggak rumit. Untuk mendapatkan surga itu enggak ribet, Pak. Enggak ribet. Enggak perlu dipersulit. Nah, saya ambil contoh hadis-hadis sederhana itu. Tadi subuhan dulu. Idza shallaita subha, kalau engkau salat subuh, kata Nabi, bacalah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, bebaskan saya dari api neraka. Sab'a marratin, 7 kali. Nah, ingat Bapak Ibu, ini dihafal, Allahumma ajirni minan nar. Kalau berjamaah kita biasanya imam ngajaknya Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Barang siapa yang mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali di sholat subuhnya, habis sholat subuh, lalu imitta fi naharika atau fi yaumika, lalu engkau mati pada hari itu, maka ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Luar biasa. Wa idza shallaita maghrib, begitupun kalau salat maghrib kita mengucapkan Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, kita ucapkan lagi 7 kali. Seandainya kita mati pada malam itu, maka ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Tapi mesti sholat dulu ya Pak, maghrib sama subuhnya. Nanti pas subuh cuma mengucap Allahumma ajirni minan nar saja, habis itu tidur lagi, ya nggak masuk ya. Harus sholat subuh dulu, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sholat maghrib dulu, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jadi Islam itu dibuat simple, Islam itu dibuat ringan sekali, jangan diberat-beratkan. Ini saya kasih tahu sama Bapak Ibu, salah satu ciri aliran radikal itu suka memberat-beratkan ajaran Islam, suka memberat-beratkan ajaran Islam, mempersulitnya, dan selalu jualan neraka,
Seakan-akan semua orang itu masuk neraka kecuali cuman golongan dia sendiri. Padahal kalau kata ulama bijak, kabarkanlah surga sesering mungkin, sehingganya surga itu merindukanmu. Jadi jangan mengabarkan neraka sesering mungkin, nanti neraka kangen sama kita. Kalau neraka kangen sama kita, itu yang bahaya nantinya. Kabarkan surga sesering mungkin, maka surga akan merindukanmu. Apalagi kita membaca cerita-cerita surga di dalam Al-Quran. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Banyak sekali buah-buahan, segala jenis buah-buahan ada. La maqtu'atin, tidak pernah terputus. Jadi kalau habis dipanen pisangnya Pak, nongol gantinya. Kita petik apelnya, nongol gantinya. Kita ambil anggurnya, langsung nongol gantinya. Wala mamnu'ah, dan tidak pernah dilarang. Dan walaupun makan banyak di surga itu Bapak Ibu, kita tidak akan pernah buang air. Ya kalau di surga buang air repot Pak, nggak ada toilet di sana. Nanti malaikat mesti menyediakan toilet darurat. Bahkan di sana dikatakan yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka di surga itu akan dikerumuni oleh wildan. Wildan itu pemuda tampan. Mukhalladun, dan pemuda-pemuda ini kekal tampannya, ganteng-ganteng. Kan biasanya kalau kita ngomongin surga bidadari itu, bukan cuman bidadari Bapak Ibu, wildan, pemuda-pemuda tampan. Makanya ada ibu-ibu nanya, Ustadz, saya ini gadis tua, nggak nikah-nikah, mau nikah udah tanggung, kata dia. Kira-kira jodoh saya di mana? Mungkin kata saya, Bu, jodohnya sudah ninggal duluan. Nah di akhirat nanti kayak mana dong, kata dia. Nggak usah khawatir, yang gadis tua sampai mati nggak dapet jodoh, di akhirat ada wildan, pemuda-pemuda tampan. Jadi kita semua itu akan dilayani, tapi nggak homo ya Pak ya. Karena orang homo nggak masuk surga soalnya ya, nggak homo yang jelas. Kemudian pemuda-pemuda tampan ini melayani orang di surga dengan menenteng gelas-gelas, menenteng teko-teko, menenteng seloki-seloki, kayak bartender itu. Kayak udah pernah aja ke bartender ya Pak, kayak bartender. Dan menyediakan minuman dari sumber mata air. Jadi ini kalau bicara minuman di surah Al-Waqiah itu Pak, itu minuman keras. Jadi di surga nanti Bapak Ibu, khamr itu halal. Semua minuman keras itu halal. Nanti ada sungai Tuak Bang Horas dari Medan. Ada sungai Bir Bintang, ada Pak. Ada sungai kopi, pakai tulisan lagi kopi Lampung, asli dari Liwa misalnya Pak. Ada tulisannya. Ada sungai madu, ada sungai susu. Dan kita minumnya tidak akan pernah mabok. Semua yang haram di dunia halal di surga nantinya. Termasuk daging celeng Pak. Nanti di surga itu ada rendang celeng, ada Pak. Mau versi mana? Versi begadang atau versi yang mana? Semua diperbolehkan. Baru ada bonusnya buat bapak-bapak. Wahurun ain, bidadari yang bermata jeli. Satu laki-laki dikasih 70 bidadari. Bidadari yang paling jelek itu Pak adalah yang paling cantik kalau dibandingkan sama orang cantik semuka bumi ini. Luna Maya itu nggak sekuku-kukunya itu loh Pak. Trio Macan nggak sekulat-kulatnya itu. Kok ngelihat muka bapak-bapak jadi pengen cepat mati semua ya. Tapi jangan salah, ngomongin surga kangen bidadari tapi ngebom kan salah ya Pak. Ini kan khayalan surganya teroris gitu, sama khayalan surganya kita beda. Kalau kita fakta dan ringan sekali. Jadi jangan sampai orang memperumit. Kalau kelompok khawarij teroris itu mengimajinasikan surga itu mesti ngebom, mesti ngebunuh.
Tapi kalau kita sekedar membuang sampah dalam masjid pun sudah surga. Nah, harus sesimpel itu kita ngomongnya. Jadi jangan sampai kita mendakwakan Islam itu yang rumit-rumit. Dan itu bukan karangan, itu benar-benar kejadian. Karena begini, Allah itu bisa ridho sama kita hanya dengan kata-kata. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba yang hanya berkata dengan satu kata, tapi Allah ridho kepadanya, dia masuk surga. Masuk surga hanya gara-gara kata-kata. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Dan ada juga seorang hamba hanya ngomong dengan satu kata, tapi Allah murka kepadanya. Ini kejadian yang lagi hangat. Crazy Rich bikin pernyataan, Tuhan aja bingung bikin gua miskin, kata dia. Ini kata-kata loh, Pak. Allah bongkar betul aibnya. Hanya ditangkap dia sekarang kan. Nggak usah nyebut nama lah, nggak enak, karena ini pengajian. Yang jelas karena apa Allah murka? Karena lisan kesombongannya. Beberapa waktu silam ada kejadian perempuan dilamar laki-laki, pengen dinikah. Alasan laki-laki ngelamar wajar, Pak, karena si cowok ini sudah sering ngebantu dia biaya kuliah. Selesai kuliah dilamar kan, ya tetaplah ada udang di balik bakwan, betul nggak kira-kira? Makanya sering saya sampaikan, bapak-bapak kalau nyantunin janda jangan sendiri, harus bawa istri. Kalau sendirian bahaya, Pak. Jadi bener udang di balik bakwan itu. Dilamar dia sama si cowok, apa kata si cewek? Jangankan elu, malaikat aja ngelamar gua tolak, kata dia. Ini cangkem nih loh, Pak, bahayanya, mulutnya ini bahayanya. Bener, sore dia ngomong begitu, besok pagi langsung dilamar malaikat Israel. Kelar hidupnya, jangan macam-macam. Mulut kan? Allah itu belum marah gara-gara perbuatan, tapi Allah cepet banget marah gara-gara lisan perkataan. Kita sering nonton film Titanic. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Titanic kan begitu. Film Titanic itu kan orang cuman terfokus pada kisah cinta Lady Rose. Padahal ada yang lebih prinsip itu. Apa sebabnya? Apa karena tenggelamnya kapal Titanic karena di sana banyak orang maksiat, berzina? Di kapal lain banyak orang zina tapi nggak tenggelam. Apa karena di sana ada judi? Di pesiar yang lain banyak orang judi tapi nggak tenggelam. Apa karena minuman keras? Tidak juga. Tenggelamnya kapal Titanic gara-gara perkataan. Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, ditanya wartawan, apa hebatnya kapal ini? Jawab dia, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Oke, kata Tuhan, kita jajal, tumburin betul, hati-hati dengan lisan. Tapi ada kalanya juga Bapak Ibu kita bisa masuk surga gara-gara lisan. Imam Al-Ghazali dapat kabar dalam mimpinya, Anda bakal masuk surga. Kata Imam Al-Ghazali nanya sama malaikat, saya masuk surga gara-gara apa? Apa karena murid saya yang ribuan? Bukan, kata malaikat. Apa karena saya naik haji? Bukan. Apa karena saya nulis banyak sekali kitab? Tidak. Ada apa saya kok bisa masuk surga? Engkau masuk surga, kata malaikat, gara-gara sedang nulis kitab. Ada lalat yang jatuh ke dalam mangkuk tintanya. Lalu Imam Al-Ghazali pakai penanya diselamatkan lalat ini. Beliau sambil menangis. Alangkah kasihan lalat ini berenang dalam tinta. Apalagi saya jika berenang di dalam api neraka. Hanya kata-kata. Gara-gara ngomong begitu, Imam Al-Ghazali ditetapkan ahli surga. Subhanallah. Tapi nggak bisa dijiplak ya Pak. Nanti bapak-bapak ngopi pagi, lalat nemplok dalam kopi, diselamatkan pakai sendok, langsung manggil bini, mah, papa masuk surga kayaknya. Loh kok bisa? Ini menyelamatkan lalat dalam kopi. Ya kan timingnya belum tentu pas Pak. Timingnya kan belum tentu pas. Sesuatu itu kan tergantung timingnya juga, kata-kata. Makanya kalau kata orang tua dulu apa? Dah jangan asal ngomong, nanti malaikat lewat. Ya juga ya.
Ada ibu-ibu nyesel banget, Pak. Anaknya nakal, anak tunggal, cuman anak satu-satunya. Anaknya nakal, separuh mukanya ini ditato sarang laba-laba itu. Saking nakalnya anak ini. Jadi bukan lagi di badan tato, di mukanya. Penyebabnya apa? Kan susah punya anak. Dia pulang kampung ditanya orang udah punya anak belum? Pertanyaan itu udah kayak teror bagi dia. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kasih saya anak nakal juga nggak apa-apa. Bener langsung hamil, tapi nakalnya Pak, naudzubillah. Apa kata emaknya, kalau tahu begini Ustadz nggak punya anak juga nggak apa-apa saya. Maka cangkem itu loh Bu, kata saya, hati-hati dengan lisan itu. Karena boleh jadi Allah murka dengan itu. Begitupun perbuatan, tergantung Allah ridho atau tidak dengan kita. Kan ada kejadian tuh Pak. Ini sebagai contoh ya, tamsil bagi kita. 17 Agustus, upacara bendera. Tiba-tiba selip. Tali benderanya lepas. Ya gagal dong upacara bendera. Udah panas dingin semua orang. Mau kayak mana coba? Wong lepas talinya. Apa mau diumumkan? Upacara bendera di cancel. Ulang dari awal lagi. Kan repot. Apa jadi presiden nasional ini? Tapi kok tiba-tiba ada anak SD lepas sepatunya manjat tiang bendera, ngambil talinya udah doyong-doyong tiang benderanya, selip dikit roboh, bahaya. Dia tarik ke bawah, sukses. Semua orang tepuk tangan, aplaus. Pasca kejadian itu bupati ngasih apresiasi, komandan Kodim kasih apresiasi, Mabes Polri kasih apresiasi, Mabes TNI kasih apresiasi, dijanjikan beasiswa, mau masuk Akpol, mau masuk Akmil dan lain sebagainya. Luar biasa apresiasinya. Mengapa? Karena dia melakukan tindakan yang tepat pada timing yang tepat. Jajal kalau anak kecil itu naik tiang benderanya tanggal 20 Agustus, Pak. Dikejar emaknya pakai sapu, dia jangan macam-macam, lebam pantatnya. Ini kan timingnya 17 Agustus dan sedang upacara bendera. Nah begitu juga kita dengan Allah. Kita nggak tahu dari amal yang mana Allah ridho sama kita. Nah ini ada hadis yang sangat saya demenin untuk diceramahkan biar kita jadi mawas diri, nggak merasa paling suci. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku ini Pak. Tapi sayang, fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahulinya, fayamalu bi'amali ahlin nar, di timing terakhir dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati, fayadkhuluha, lalu masuk neraka. Coba kita berhitung Bapak Ibu, sepanjang hidup mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sejengkal lagi mau masuk surga, dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Nah kalau mau tahu contohnya Pak, siapa? Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz, gak pernah berbuat maksiat, tidak pernah meninggalkan sholat, tahajud tiap malam, tapi masuk neraka. Gara-gara apa? Terakhir dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah dia kafirkan. Itulah Khawarij. Khawarij itu kan dalam terminologi awal. Kalau dalam bahasa kita sekarang apa? Terorisme. Dalam bahasa kita sekarang teroris. Teroris itu soleh-soleh loh Pak. Kalau kata Nabi apa? Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi siapa sangka ending kehidupannya dia mengerjakan amalan ahli neraka. Kemarin hampir ya
di Sumatera Utara ya Pak, yang hijabers itu ya, saking bencinya dia sama negara, saking bencinya dia sama polisi, sampai menabrakkan dirinya. Untung yang ditabrak pintu Pak, kalau ini ditabrak dinding mati dia. Kalau mati, mati su'ul khotimah lah. Man qatala nafsah, kan bunuh diri itu namanya, mati bunuh diri. Untung nabrak pintu, pintunya yang hancur ya, dianya sakit-sakit dikit, tapi alhamdulillah kan ditolong, dimanusiakan, dibantu sedemikian rupa. Nah ini hati-hati, ada orang yang sepanjang hidupnya soleh sangat, ibadah full banget, tapi menjadi ahli neraka gara-gara di ujungnya dia mengerjakan amalan ahli neraka. Tapi ada yang sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, sesungguhnya ada di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Tapi sesaat lagi dia mau masuk neraka, fayamalu bi amali ahlil jannah, dia kerjakan amalan ahli surga, fayadkhuluha, lalu dia masuk surga. Yang paling dekat contohnya siapa ya? Freddy Budiman mungkin, tapi ya Pak ya, Freddy Budiman tuh dedengkot narkoba, vonis mati, lalu dia taubat. Sebelum mati dia bertobat, maka mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Allahumma amin. Tapi jangan ngayal pengen jadi Freddy Budiman, gak enak Pak. Ya enak itu jadi orang baik, hidup tenang sejahtera bahagia, mati masuk surga. Allahumma amin. Ini pertama. Yang kedua, masuk ke manfaat kita doa bersama. Betul kalau kata Pak Jenderal tadi, doa ini lebih dekat untuk dikabulkan. Makin banyak yang berdoa, makin dekat untuk dikabulkan. Karena begini, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'amminu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berdoa salah seorang di antara kalian semua mengaminkan, berdoa sebagian yang lain mengaminkan sebagian yang lainnya, illa stajaballahu du'aahum, kecuali pasti Allah akan kabulkan doa-doa mereka semua. Loh mengapa begitu? Nanti kan yang mimpin doa saya Pak. Boleh jadi ketika saya berdoa, doa saya sedang tidak didengar oleh Allah, malas mengabulkan doanya Parman. Mungkin saya habis berbuat dosa, pas jalan ke sini ngelihat cewek cantik lupa nunduk misalnya ya Pak ya, kita nggak tahu kan, malas mengabulkan doa Parman. Doa saya yang mimpin doa belum tentu dikabulkan, tapi ada Bapak Ibu yang mengaminkan doa yang saat ini sangat dekat dengan Allah, kondisinya, timingnya sedang sangat dekat, itu malah dikabulkan. Mungkin barangkali pas mau masuk ke sini, mampir ke toilet. Pas mampir ke toilet ada bongkahan emas, sisaan orang. Begitu dilihat, tadi yang habis masuk Pak Jonidi nih misalnya ya, mulai berpikir negatif. Jangan-jangan bekas Pak Jonidi nih misalnya ya Pak. Pikirannya jadi negatif misalnya bongkahan emas ini. Tetapi kita tidak berpikir negatif, lalu kita siram walaupun bukan bekas kita. Dengan ikhlas kita siram. Orang yang melakukan itu Pak, posisinya sangat dekat dengan Allah. Ketika dia berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi habis ini nggak perlu berebut masuk toilet ya Pak ya. Iya kan susah nyari momen langka itu kan. Nemuin bongkahan emas itu kan momen langka. Tapi kalau pas ketemu begitu, jangan marah, jangan protes, siram saja. Habis itu berdoa Pak. Apa yang mau diminta? Makbul. Tapi keluar dulu dari toiletnya kan gitu. Makbul doanya. Ya Allah, saya berdoa biar cepat berangkat haji. Allahumma amin. Makbul itu Pak. Luar biasa. Saya tuh dulu begini, ada momen langka yang kita itu bisa berwasilah berdoa. Saya mau ngajar ngaji dulu pakai sepeda jengki itu loh Pak. Mau ngajar ngaji pakai sepeda jengki. Ada mobil ngebut, ngelindes genangan air itu Pak, habis baju putih saya sama kotor, sama air kotor itu Pak, habis. Waktu itu maunya marah, maunya memaki-maki Pak. Tapi saya ingat nih, malaikat lagi dekat sama saya,
Langsung saya berdoa, ya Allah, kata saya, kalau saya ikhlas disiram cipratan mobil tersebut, maka berangkatkan saya haji. Makbul, Pak. Sebulan setelah itu langsung ada yang nelpon, Ustadz, udah rajin ceramah, udah berangkat haji belum? Belum lah, kata saya, tinggal aja masih ngontrak. Langsung buka rekening, Pak, disuruhnya langsung ditransfer 35 juta. Alhamdulillah. Nah, sebulan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah momen langka di saat yang memang mustahil bagi kita untuk tidak marah, tidak emosi, tapi disitulah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa di dalam majelis adalah doa yang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah taala. Apalagi tempat baru ya, Pak. Tempat baru itu banyak jinnya. Betul, banyak jinnya. Makanya kita berdoa juga setan kan banyak macam, dengan jenis-jenis macam-macam setannya. Cuman saya ingin ingatkan satu sama bapak-bapak. Saya mengevaluasi, Pak, ada beberapa anggota polisi itu terkena serangan setan walhan. Cirinya apa? Ngambil wudhunya diulang-ulang. Saya lihat itu lama betul polisi itu, nggak tahu dia tugas di mana gitu. Ngambil wudhunya diulang-ulang. Nah itu setan walhan itu, Pak. Itu lama-lama bisa stres dia. Lama-lama bisa gila. Ngambil wudhunya diulang-ulang sampai basah bajunya. Terus sholat itu, begitu saya lihat dia sholat, Allahu Akbar, kurang mantap. Allahu Akbar, diulang-ulangnya lagi. Nah ini kasih tahu sama bapak ibu, kalau ada anaknya atau lihat anggota wudhu diulang-ulang, sholat diulang-ulang, obatnya cuma satu itu. Jangan pernah diulang. Ini kasih tahu ya, jangan pernah diulang. Misalnya habis wudhu nih, kok rasa-rasa belebet gitu, kayak ada sesuatu yang keluar dari sela-sela itu. Jangan pernah diulang. Kalau diulang, Pak, bahaya sekali. Tapi kan kayak kentut, Ustadz. Biarkan, itu enggak kentut, itu setan itu. Lama-lama depresi loh, Pak, bener aja. Bahkan yang pernah saya tangani itu sampai dioperasi kepala belakangnya, kemudian meninggal dunia. Saya sudah kasih tahu, itu bukan penyakit biasa, itu setan walhan. Pokoknya setiap kali wudhu jangan pernah diulang. Kalau sudah takbir sholat jangan pernah diulang. Ragu benar Pak Ustadz, kalau ragu betul Pak, yakinkan saja, jangan pernah diulang. Sampai ada yang nantang saya, begini Ustadz, kalau ternyata saya batal gara-gara dengerin kata Ustadz nggak boleh diulang, Ustadz tanggung dosanya. Waduh, saya jadi kepedean ngomong, Pak. Tapi saya istighfar dalam hati. Iya, kata saya tanggung dosanya. Padahal dalam hati siapa mau nanggung dosa dulu. Tapi dalam hati, Pak, saya yakinkan betul. Karena itu ilmunya dan obatnya. Alhamdulillah, Pak. Karena dia nggak pernah ngulang, seminggu sembuh penyakit was-was itu. Nah, ini kalau ada yang mengalami itu, ingat, itu bahaya. Karena nggak bisa selesai hanya dengan diruqyah saja. Sahabat bertanya, ya Rasul, kami ragu betul. Kalau kalian buang angin, kata Nabi, tandanya ada dua. Satu, ada baunya. Yang kedua, ada suaranya. Ya kalau suaranya sampai but, ya lain lah Pak. Bapak-bapak itu duduk-duduk kayak gini nih, nggak bisa Pak buang angin. Walaupun kembung perutnya, jajal nggak bisa. Kalau lagi duduk begini. Karena ngapa ketutup salurannya itu, nggak bisa. Makanya orang ketiduran lagi duduk, Jumatan nggak batal kan. Wuduknya nggak batal, nggak perlu wuduk lagi duduk begini. Karena ngapa? Kalau lagi duduk nggak bisa keluar, walaupun banyak angin dalam perutnya. Kecuali dibuka saluran, kakinya ngangkat dikit miring-miring. Makanya kalau yang duduk lagi miring-miring, kayaknya buka saluran gitu ya Pak ya. Harus agak hati-hati tuh. Itu tandanya nggak bisa. Angin itu kalau nggak dikondisikan nggak bisa keluar. Artinya maksud saya begini, nggak ada kamusnya angin keluar sendiri, nggak ada kamusnya. Makanya kalau suami kentut depan istri, maaf mah nggak sengaja. Siapa bilang nggak sengaja? Sengaja itu, sengaja. Walaupun kalau kata Dokter Aisyah Dahlan, kentutnya suami depan istri itu tanda kemesraannya. Setuju nggak Bu? Enak aja kata ibu, balas Bu, balas, nggak apa-apa. Baik, yang terakhir sekarang Pak. Sebentar lagi kita mau song-song Ramadan. Mari kita semua bermaaf-maafan Bapak Ibu rahimakumullah. Kemarin kan ada nisfu Sa'ban. Di nisfu Sa'ban saja dosa tidak diampuni.
apabila orang masih bermusuhan. Kan fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin. Diampuni semua dosa-dosa makhluk kecuali orang yang bermusuhan dan orang musyrik. Jelang Ramadan juga dosa ndak diampuni, puasa nggak diterima kalau belum bermaaf-maafan. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, kalau kita pernah zolim sama seseorang atau sama orang lain, minta maaf. Gentle, datang minta maaf. Ya, kalau nggak ketemu orangnya, telepon. Ditelepon nggak ngangkat-ngangkat, ya nggak apa-apalah. SMS, WA. Asal jangan lebay WA-nya ya Pak. Nanti WA-nya lebay ketika lisan tak mampu berucap, telinga tak mampu mendengar, mata tak mampu melihat, tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah. Stroke namanya. Pantesan banyak orang stroke ya Pak, karena doanya sendiri. Itu the point saja. Saya Suparman Abdul Karim minta maaf lahir batin. Saya kalau orang ngucapin mohon maaf begitu tuh nggak saya baca yang panjang-panjang, udah tahu saya ini kata-kata mutiara. Tak baca Pak paling bawahnya Brigjen Pol Subianto, oh Pak Wakapolda misalnya, enak dibaca paling bawah. Jawab balik, mohon maaf lahir dan batin. Itu caranya berdamai dengan sesama. Nah, kita yang dimintai maaf ya berbesar hati, Allah saja Maha Pengampun. Masa kita tidak mau memaafkannya? Tetapi jangan ketemu orang yang dia yang salah, kita minta maaf tapi malah nggak dimaafkannya. Nah, kalau ketemu yang begitu begini Bapak Ibu, saya kasih tahu clue-nya. Kita ini kewajiban kita cuma minta maaf. Kalau orang nggak mau memaafkan, ya selesai dong kewajiban kita semua. Kita sudah datang ke rumahnya, dia tutup pintu. Kita jabat tangannya, dia tarik tangan. Kita senyumin, dia pura-pura nggak lihat. Disalam, pura-pura budak. Ketemu di jalan papasan, dia minggir-minggir melipir masuk siring. Menghindar maksudnya. Ya sudahlah. Kalau ketemu yang kayak gitu, belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya kira-kira? Monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya Bapak Ibu? Ada yang pala, ada yang ekor. Ini tak kasih tahu jawabannya ya. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Maksud saya begini Pak, kalau kita udah maaf-maafan, dia ngotot betul misalnya, sudahlah, emang gue pikirin. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima, puasa kita diterima. Man fariha bidukhli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira masuknya bulan suci Ramadan, maka mudah-mudahan Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Allahumma amin. Demikian dari saya. Sekarang kita bersama-sama mengaminkan doa. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa